Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Olivira, channel belajar berbagi info pendidikan. Kami akan berbagi informasi tentang petunjuk teknis mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Informasi ini resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023. Rekan-rekan pejuang P3K Guru tahun 2023 ini, pemerintah sudah memberikan kemudahan karena terbagi menjadi dua kelompok kriteria, yaitu kriteria khusus dan kriteria umum. Berdasarkan petunjuk teknis ini, ada beberapa kriteria untuk pelamar khusus, yaitu A. Pelamar prioritas. Apa yang dimaksud dengan pelamar prioritas adalah kelompok P1 yang sudah dinyatakan lulus P3K Guru tahun 2021 tetapi belum mendapatkan penempatan. Yang selanjutnya adalah B. Ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, dan yang C adalah guru non ASN di sekolah negeri. Poin yang selanjutnya yaitu kriteria pelamar umum meliputi A. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan atau database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dan yang B, guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Untuk kualifikasi pendidikan pelamar akan kita bahas pada video selanjutnya. Seleksi P3K Guru terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi yang dimaksud adalah A. Seleksi kompetensi teknis, B. Seleksi kompetensi manajerial, C. Seleksi kompetensi sosiokultural. Sistem seleksi kompetensi dan sistem seleksi wawancara itu dilaksanakan dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi dipastikan kelompok P1 ini tidak lagi melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara di seleksi tahun 2023 ini karena menggunakan hasil seleksi 3K Guru di tahun 2021 yang lalu. Ini materi-materi tentang seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan wawancara. Maksudnya di sini adalah tujuannya soal-soalnya itu untuk apa? Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Tetapi ini ada pengecualian atau toleransi waktu, yaitu khusus bagi penyandang disabilitas netra, yaitu dalam durasi 150 menit. Untuk seleksi wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan ini ada pengecualian untuk penyandang disabilitas netra.
mendapat toleransi waktu, yaitu dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 soal. Seleksi kompetensi sosiokultural sejumlah 20 soal. Dan yang terakhir adalah wawancara sejumlah 10 soal. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu: 1. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5. Untuk soal tidak dijawab bernilai 0. 2. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar 5 dan jawaban salah tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar adalah 1 dan nilai paling tinggi adalah 4. Soal tidak dijawab bernilai 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 dan paling tinggi adalah 4 serta tidak dijawab bernilai 0. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta tidak dijawab bernilai 0. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian sebagai berikut. 1. 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi manajerial dan sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Nilai ambang batas sesuai sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Jadi ini harus yang ditargetkan ya Bapak Ibu. Jadi benarnya itu berapa harus wajibnya agar lulus, yaitu 117 soal untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 24 soal untuk wawancara. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 13 September 2023. Berikut kami sampaikan daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu Guru sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu Guru masing-masing. Tapi saya lihat-lihat di sini berdasarkan juknis-juknis sebelumnya bahwasannya untuk di tahun 2023 ini nilai ambang batasnya kecil-kecil. Jadi besar harapan di tahun 2023 ini kita semua akan lulus semua P3K. Amin, amin, Allahumma amin ya Allah. Jangan lupa subscribe channel Olive Vira ya. Terima kasih.